Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas TLA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis dampak penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sungai Tambak Bayan, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Akila Waralis Fazim, NIM 114230127, dan kemudian ada Safana Fatia Alianza, NIM 114230128, dan Angelina Dewi Wulandari 114230129, dan Nadira Laila Hikmat Hidayat 114230138, dan Cairul Soleh Setiawan 114230139. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan, metode analisis, perbandingan uji parameter dan baku mutu, dan kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang. Sungai Tambak Bayan yang terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan bagian dari daerah sungai atau DAS yang memiliki fungsi penting sebagai sumber air dan sistem drainase. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah di sekitar sungai ini mengalami perubahan penggunaan lahan. Dari lahan pertanian dan vegetasi alami menjadi kawasan permukiman dan fasilitas komersial. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat yang berujung pada pencemaran air sungai akibat limbah domestik. Penelitian sebelumnya oleh Hernadi et al. 2023 menunjukkan bahwa kualitas air sungai mengalami penurunan signifikan pada periode 2013 sampai 2020. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem sungai, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengkaji hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan penurunan kualitas air sungai Tambak Bayan. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencemaran air dengan mengukur parameter pH, TSS, TDS, dan coliform. Oke, selanjutnya ada di tujuan analisis. Nah, tujuan analisis ini sendiri yang pertama untuk menganalisis tingkat pencemaran kualitas air di Sungai Tambak Bayan dengan parameter pH, TSS, TDS, dan total coliform dari akibat perubahan penggunaan lahan. Lalu yang kedua, memberikan rekomendasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagai respons terhadap penurunan kualitas air. Selanjutnya, di sini kami menggunakan metode analisisnya berupa dua jenis, yaitu ada data lapangan dan juga data sekunder. Dari data lapangan sendiri seperti mengambil sampel pada lapangan dan juga analisis rona lingkungan, serta data sekundernya ada dari kajian literatur, publikasi media, dan juga jurnal ilmiah. Selanjutnya, ini merupakan hasil perbandingan uji parameter dan baku mutu. Yang pertama yaitu terdapat parameter TDS. Parameter TDS ini di pelosok kuning didapatkan sebesar 200 mg per liter dan di Sungai Jayakarta yaitu 280 mg per liter. Nah, keduanya ini termasuk ke dalam kelas 1 yang dapat digunakan untuk air minum. Lalu parameter yang kedua yaitu total coliform di Sungai Pelosok Kuning ini didapatkan sebesar 200.000 per 100 ml, sedangkan di Sungai Jayakarta yaitu sebesar 100.000 per 100 ml. Keduanya ini juga termasuk ke dalam kategori kelas 4, sehingga air hanya layak digunakan untuk irigasi. Selanjutnya untuk parameter yang ketiga yaitu TSS. Nah, pada Sungai Pelosok Kuning dengan hasil kurang dari 10 mg per liter, dan untuk Sungai Jayakarta lebih dari 10 mg per liter. Kedua sungai ini termasuk dalam klasifikasi kelas 1, yaitu dapat digunakan untuk pengolahan air minum secara konvensional. Selanjutnya, untuk parameter yang keempat yaitu pH, dengan Sungai Pelosok Kuning rentang 6-7, Sungai Jayakarta 6-7. Untuk penggunaannya itu nilai pH tersebut termasuk dalam klasifikasi kelas 1, yaitu dapat digunakan untuk pengolahan air minum secara konvensional.
Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian kami. Perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka seperti persawahan, ladang, dan vegetasi alami menjadi pemukiman, fasilitas komersil, dan budidaya ikan telah menurunkan kualitas air Sungai Tambak Bayan. Parameter TDS di seluruh lokasi masih memenuhi baku mutu kelas 1 dengan nilai di bawah 1000 mg per liter sehingga air layak untuk pengolahan air minum secara konvensional. Sedangkan nilai TSS sebagian besar juga berada dalam batas baku mutu kelas 1, menunjukkan kualitas air yang baik dari segi padatan tersubstansi. pH air berkisar antara 6 hingga 7, tergolong normal dan sesuai baku mutu kelas 1. Namun, konsentrasi total koliform sangat tinggi, antara 100.000 hingga 200.000 per 100 ml. Jauh melebihi baku mutu, sehingga air hanya layak digunakan untuk irigasi, dan termasuk kelas 4, dan tidak memenuhi syarat untuk kebutuhan domestik atau air minum. Penurunan kualitas air, terutama tingginya total koliform, menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Langkah yang perlu dilakukan meliputi pembangunan sistem pengolahan limbah domestik IPAL komunal, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan, konservasi, sempadan, sungai, serta pemantauan kualitas air secara berkala. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis Sungai Tambak Bayan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.